Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa pendidikan olahraga Universitas NU Blitar, angkatan semester 4, penempuh mata kuliah bola voli. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-12, saya akan menjelaskan mengenai modifikasi pembelajaran teknik dasar bola voli. Ini tidak bisa dijadikan pakem, tapi bisa dijadikan referensi bagaimana cara-cara ataupun modifikasi pembelajaran bisa dilakukan dalam permainan bola voli. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah teknik dan latihan passing bawah. Di sini passing permainan di mana permainan melakukan kontak terhadap bola dan mengarahkan ke udara, sehingga rekan satu tim dapat mengambil posisi untuk melakukan kontak selanjutnya. Itu adalah teknik dasar passing. Pengertian passing bahwa pukulan passing yang dilakukan permainan dengan menggunakan lengan bawah untuk memukul bola yang jatuh setinggi pinggangnya. Jadi yang pertama adalah melangkah lalu berjongkok dengan kaki terkangkang, mungkin selebar bahu, lengan dijalarkan ke depan. Kemudian tungkai mulai diluruskan, bola mengenai lengan bawah yang lurus dan dengan lengan bawah yang terjulur lurus. Kemudian tungkai terjulur sambil berjingkak ataupun berjinjit. Di sini gerakan lengan ke atas hanya boleh sampai setinggi bahu. Jadi lengannya hanya boleh setinggi bahu, tidak jangan terlalu tinggi, dan sikap tengah lengan. Kemudian di sini lempar tangkap dengan memutar. Jadi ada beberapa cara ataupun gerak dasar yang digunakan ketika belajar dalam teknik dasar passing itu tadi. Yang pertama adalah lempar tangkap dengan memutar lingkaran. Di sini bahwa tujuannya adalah menambah kepekaan perasaan terhadap bola. Jadi ball feeling lah intinya. Kemudian cara melakukannya, bola dilempar ke atas, lalu bola ditangkap dengan sikap gerakan passing bawah. Setelah melakukan setiap gerakan pemain harus pindah tempat. Jadi ada gerakan pindah tempat dari misalkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan terus berputar. Nah, setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat. Formasi pembelajaran memutar sesuai arah panah ataupun arah jarum. Bisa arah panahnya kemudian mutarnya lebih baik ke arah jarum jam sesuai dengan gerakan passing bawah di gambar tersebut. Belajar dinilai baik apabila bola berhasil ditangkap sesuai dengan gerakan passing bawah. Kemudian lempar tangkap dengan lipat kedua kaki. Jadi sambil jongkok atau sambil duduk. Ini juga menambah kepekaan perasaan terhadap bola ataupun ball feeling. Cara melakukannya, bola dilempar ke atas, kemudian menempatkan posisi tubuh di bawah bola dengan lipat kedua kaki di atas lantai untuk menangkap bola. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat. Dilakukan secara berulang-ulang dengan formasi pembelajaran maju mundur sesuai arah panah. Kemudian memantul pakai papan dimodifikasi memutari lingkaran. Jadi memantulkannya menggunakan papan. Cara melakukannya, bola dilempar ke atas, kemudian bola dipasing dengan papan yang dimodifikasi. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat, dilakukan secara berulang dan lain-lain. Kemudian bisa melempar bola ke dinding. Di sini kalau bisa dinding ditandai biar ada kayak sasaran gitu. Bola dipasing bawah di atas lantai ke dinding melalui lubang. Lubang hula hoop itu adalah sebagai targetnya. Setelah setiap melakukan gerakan, pemain harus pindah tempat. Dilakukan secara bergantian. Kemudian belajar dinilai baik apabila bola berhasil masuk ke hula hoop dengan sempurna.
Kemudian lempar passing dan memutari hula hoop. Jadi di sini ada hula hoop yang ataupun lingkaran yang dilewati ataupun dilalui. Bola dilambungkan oleh uh, bola dilambungkan oleh pemain A, kemudian ke pemain 2, pemain 1 ke pemain 2, kemudian pemain 2 melempar passing menggunakan passing bawah ke pemain 1 dengan variasi memutar lingkaran. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat, harus bergantian. Dilakukan secara bergantian itu ya. Pembelajaran maju mundur dan memutar sesuai arah panah. Belajar dengan baik apabila bola selalu melambung dan sirkulasinya lancar. Jadi siswa tidak bingung. Kemudian lempar passing dengan perubahan arah. Di sini tujuannya adalah menambah kepekaan mengendalikan bola sama. Kemudian bola digelindingkan di atas lantai oleh pemain 1, kemudian bola dipassing oleh pemain 2 dan ke pemain 1 menangkap dan menggelindingkan bola kembali ke pemain 2. Di sini sebenarnya formasinya adalah bagaimana ini juga dapat melatih kelincahan juga jika itu dilakukan secara cepat. Kemudian dilakukan secara berurutan. Kemudian lempar passing dengan perubahan arah pada lingkaran segi 5. Di sini tujuannya adalah menambah kepekaan dan mengendalikan bola sama. Namun di sini adalah tadi melingkar, ini adalah ada segi 5-nya. Bola dilambungkan oleh pemain 1 ke pemain 2, bola dipassing bawah oleh pemain 2 ke pemain 3 dan lain-lain. Itu terus memutar. Kemudian lempar passing dengan perubahan arah pada lingkaran segitiga. Ini harus lebih dinamis, lebih cepat. Di sini pemain 1 melempar bola ke pemain 2. Kemudian pemain 2 menerima dan mempassing ke pemain 3. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat. Dilakukan secara bergantian dengan formasi segi 3 sesuai arah. Belajar dinilai baik apabila bola terus melambung ataupun sirkulasinya lancar. Kemudian lempar passing dengan papan sejajar lutut. Di sini menggunakan papan sejajar lutut yang digunakan untuk dimodifikasi. Tujuannya adalah memperbaiki gerakan meluruskan tungkai. Jadi tungkainya itu dilatih. Pemain 3 memegang bola dan pemain 2 mempassing bola yang dipegang pemain 2 ke pemain 1. Serta meluruskan kedua lengan sejajar dengan dada. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat atau bergantian. Belajar dinilai lebih baik apabila bola dapat melambung ataupun sirkulasinya lancar. Kemudian lempar duduk pada bangku. Jadi di sini ketika duduk, kemudian ketika akan melakukan passing, pemain 2 akan naik untuk berdiri. Pemain 1 melempar bola ke pemain 2 yang duduk di bangku. Pemain 2 dalam posisi duduk berdiri dan mempassing bola. Dan mempassing bolanya adalah ke pemain 4. Lebih tinggi, jadi berarti harus melalui pemain 1 bolanya. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat. Kemudian lempar passing bola menugi. Tujuannya dalam memperbaiki gerakan meluruskan tungkai. Pemain 1 melempar bola dari atas dengan satu tangan ke pemain 2. Pemain 2 melakukan passing bawah sejajar lutut ke pemain 1. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat dan bergantian. Kemudian lempar passing dengan papan modifikasi. Di sini juga hampir sama seperti yang dilakukan di awal-awal tadi. Pemain 1 melempar bola dari atas dengan satu tangan ke pemain 2. Pemain 2 menahan bola dengan posisi melipat kedua kaki di atas lantai. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat. Gerakan dilakukan secara bergantian. Jadi menahan lantainya menggunakan papan.
kemudian saling lempar pada lingkaran hula hoop. Jadi ada pemain di tengah yang mengangkat hula hoop, misalkan seperti gambar, pemain satu melambungkan bola ke tengah lingkaran hula hoop, pemain dua menangkap dan melambungkan bola ke tengah lingkaran hula hoop. Pemain tiga menangkap bola dari pemain dua. Setelah melakukan setiap gerakan, pemain harus pindah tempat atau bergantian. Saling passing pada tiga lingkaran hula hoop. Jadi sebisa mungkin ini adalah melatih ketepatan, kemampuan mengarahkan bola seperti gambar bahwa ada pemain 3, 4, dan 5 itu adalah memegang hula hoop, kemudian pemain 1 dan 2 melakukan passing. Mungkin ini cukup sulit tapi akan sangat seru untuk dilakukan. Kemudian referensi dari pembelajaran ini adalah dari metode latihan dan pembelajaran bola voli umum dari Dr. Acep dan Dr. Etor Suandar. Oke, itu adalah bagaimana presentasi di pertemuan ke-12. Sampai jumpa di presentasi pertemuan ke-13. Terima kasih, sungguh bermanfaat.